Kepala Desa Dasun beserta jajaran perangkatnya, kemudian yang terhormat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau yang mewakili, kemudian yang terhormat Bapak Camat Lasem, serta narasumber yang akan membedah buku saya yang terdiri dari Pak Bambang, kemudian Kang Putu beserta rombongan dari Semarang, dan yang saya muliakan yaitu narasumber lokal Desa Dasun yang telah hadir untuk menyaksikan acara bedah buku kali ini. Mungkin kegiatan acara bedah buku kali ini saya sedikit kurang semangat, tapi tetap semangat. Karena kenapa? Sahabat sejati saya, Mas Ari, yang telah mendampingi saya selama ini ketika saya menulis buku, dia memilah-milah foto. Ketika saya tidur, minum bodrek, dia juga ikut tidur. Tapi karena suatu hal yang mungkin tidak bisa ditinggalkan, dia tidak bisa mengikuti kegiatan kali ini. Saya sangat mengapresiasi sekali karena foto-foto unik yang terdapat dalam buku Pemajuan Budaya Desa Dasun ini adalah karya dari beliau. Monggo tepuk tangan untuk Mas Ari. Mungkin saya akan menjelaskan secara gambaran umum bahwa buku Pemajuan Budaya Desa Dasun ini mungkin maknanya terlalu tinggi untuk masyarakat desa, karena kita ketahui bahwa kebudayaan sendiri dalam konteks masa sekarang masih belum banyak orang mengetahui bahwa arti luas sebuah kebudayaan. Tapi kita memahami bahwa kebudayaan adalah aktivitas keseharian masyarakat, jadi lebih enak. Mungkin budaya itu terbentuk dari interaksi antara manusia dengan alam. Jadi ketika manusia bertemu dengan laut, dia akan berpikir, bagaimana saya akan menyeberangi laut. Kemudian terciptalah kapal, dan itu disebut sebuah budaya. Jadi kita tidak bisa mengartikan tinggi sebuah budaya itu sebuah pertunjukan seni yang megah dengan pakaian serba-serbi dan musik dan iringan musik yang berkelas. Tapi kita bisa memahami bahwa sesederhana mungkin kegiatan itu bisa diartikan sebagai budaya, karena itu melekat pada diri kita dan kita lakukan pada setiap harinya. Mungkin saya akan bercerita tentang awal mula buku ini, yaitu pertama pada tahun 2016 teman-teman pemuda Desa Dasun membentuk sebuah komunitas yang bernama Dasun Heritage Society, yang pengukuhannya tepat pada malam 1 Suro dikukuhkan oleh Pak Jarwo di gedung serbaguna yang masih setengah jadi, gitu Pak. Jadi pada tahun 2016 itu teman-teman sudah melakukan pendataan atau pendokumentasian aktivitas keseharian masyarakat Desa Dasun. Ketika pada saat musim kemarau, teman-teman ngevideo bapak-bapak yang sedang memanen garam, kemudian kalau sore hari memvideo anak-anak bermain di lapangan dan sebagainya. Dan itu berlangsung sampai saat ini komunitas Dasun Heritage Society tetap eksis untuk mendokumentasikan kegiatan dan aktivitas keseharian masyarakat Desa Dasun. Yang selanjutnya pada bulan Maret 2021 kemarin, Desa Dasun secara resmi menjadi Desa Pemajuan Kebudayaan, dan
dari 356 desa se-Indonesia. Itu ditetapkan oleh SK Kemendikbud pada bulan Mei tahun 2021. Saya sendiri yang pada saat itu menjadi daya desa atau seseorang yang mendampingi sebuah desa dalam melakukan upaya pemajuan kebudayaan desa. Dan pada saat itu memang kegiatan dalam pemajuan kebudayaan desa ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu temu kenali, yaitu pendataan budaya-budaya yang ada di Desa Dasun. Tak luput juga dari wawancara dengan narasumber Desa Dasun pada malam hari karena mengganggu pada waktu istirahat. Seperti contoh saja Mbah Mi sudah sepuh, saya ganggu sama rencang-rencang komunitas, kemudian untung saja ada Pak Jarwo, jadi lebih aman, dan Mas Bayu, jadi untuk mengganggu waktu istirahat Mbak Lasmi lebih tidak menusuk di hati. Kalau sendiri kan kelihatannya sepuh, wawancara sampai jam 10:30 jagungane. Wawancara sampai jam 10:30, tapi Mbak Mi malah ikut jagung sampai jam 12:30. Jadi ketika Mbak Mi berbicara kita tentang tradisi ngiro, semua kebuka. Jadi tingkah lucu, konyol masyarakat di Desa Dasun itu kebuka semua. Di tradisi ngiro itu kelihatan semua. Ada yang mohon maaf minter bodoni, bentuk iwak akeh, ana koncone turu ditinggal ngiro ora dijak. Itu adalah pengalaman yang lucu tapi bisa berkesan dan diceritakan kepada anak cucu kita nanti. Kemudian dalam program pemajuan kebudayaan Desa Dasun ini sebenarnya saya disuruh membuat DPKD, dokumen pemajuan kebudayaan desa. Tapi sampai saat ini saya tidak membuatnya, tapi saya kirim sebuah buku langsung ke sana. Ya mungkin itu sebuah rencana yang memang dulu diprakarsai oleh teman-teman komunitas serta didukung langsung oleh pemerintah Desa Dasun yang selalu mensupport berbagai kegiatan anak-anak muda Desa Dasun, yang telah merelakan ruang kepala Desa Dasun digunakan untuk base camp komunitas anak-anak muda Desa Dasun. Jadi saat ini ruang kepala desa itu diakuisisi oleh pemuda. Jadi Pak Jarwo di depan saja. Ini sementara ruangan diakuisisi oleh anak-anak muda beserta perangkat komputer, kasur, kursi, dan lemarinya. Oke, lanjut. Untuk awal sebuah penelitian atau membuat buku, pasti kita akan melaksanakan pendataan. Pendataan lapangan ini yang pertama yaitu wawancara yang saya lakukan sekitar 17 narasumber, baik dari lokal desa maupun dari luar Desa Dasun, serta observasi lapangan. Bahasa sederhananya itu delok mengamati. Jadi ada orang nganco, kita amati, oh ini berangkatnya pukul sekian, pulangnya pukul sekian, hasil tangkapannya apa saja. Itu pengamatan atau observasi lapangan. Dan dokumen ini bisa
berasal dari dokumen desa yang telah dibukukan, baik terkait dengan jumlah penduduk, mata pencarian, kemudian jumlah sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Dasun. Yang pertama yaitu langkah yang dilakukan yaitu transkrip. Mungkin masih awam kata transkrip bagi bapak-bapak, ibu-ibu Desa Dasun. Jadi dulu pada saat saya waktu melaksanakan wawancara tengah malam, itu kan saya lakukan dengan dokumentasi kamera dan audio. Jadi audio itu nanti akan ditranslate atau dinarasikan. Itu yang namanya transkrip. Jadi videonya kemudian ditulis secara manual. Jadi mendengarkan video 10 detik ditulis, mendengarkan video 10 detik ditulis, gitu. Jadi untuk transkripnya sendiri mungkin kalau dibukukan itu bisa menjadi 15 buku per tema narasumber. Nanti itu bisa menjadi rencana yang bisa direalisasikan oleh pihak desa untuk penyelamatan data lokal. Selanjutnya yaitu coding dengan NVivo. Mungkin ini hanya familiar di kalangan mahasiswa yaitu dengan aplikasi NVivo. Tapi saya mahasiswa sendiri belum tahu tuh NVivo itu apa. Atau mungkin sekolah saya yang ada di Rembang, ataupun saya seperti tadi pendiam, tidur, kemudian sore aktivitas ngarit, kalau musim kemarau ya buat garam, gitu dan seterusnya. Jadi saya mungkin tidak begitu paham. Awalnya saya setelah lulus dari perkuliahan, karena saya membuat karya ilmiah untuk kelulusan saya itu tidak memakai aplikasi ini. Coding ini yaitu memasukkan, jadi ketika data tulisan dari wawancara Bapak Ibu semuanya itu saya kelompokkan. Contoh saja Mbah Plasiem yaitu bercerita tentang ritus hidup, ada merocoti, mitoni, lahiran, saya kelompokkan. Kemudian Mbah Lasmi ada sistem perdagangan zaman dulu, teknik berdagang, kemudian tradisi ngiro, sumur, rumah juga saya kelompokkan. Kemudian ada Pak Utomo juga menceritakan tentang permainan tradisional, juga saya kelompokkan satu persatu. Kemudian ada Dinani yang khusus menu masakan, juga saya rinci kelompokkan satu persatu. Kemudian reduksi data. Ketika data yang sudah terkumpul dan terkelompokkan tadi, saya reduksi. Jadi ini data yang ini masuk penting apa enggak? Tapi semua data itu penting. Tapi kita melihat kebutuhan untuk buku nanti. Ketika kita sudah menentukan buku ini seperti ini, jadi kita harus mereduksi data-data yang sebetulnya belum dibutuhkan untuk penulisan buku ini. Jadi kita pilih indikator dari coding, yaitu indikator dari materi atau dari narasumber tersebut. Setelah direduksi, terpilihlah data utama dari narasumber yang dilakukan wawancara selama kurang lebih 3 bulan. Kemudian display data. Display data ini data yang sudah ada, itu dijejer-jejer. Ibaratnya kalau di papan tulis dijejer-jejer. Jadi, oh ini Mbak Lasmi ada perdagangan, ada sumur, kemudian di Kundori juga bercerita dengan sumur, kemudian langsung dijejerkan, digabungkan. Tadi kan kelompokan per narasumber, kemudian display data, datanya langsung dikelompokkan jadi satu. Ini cerita sumur,
ini dagang, ini alat tangkap, ini mata pencaharian, ini pengobatan tradisional. Setelah display data itu semuanya beres, baru interpretasi. Interpretasi itu salah satunya yaitu penulisan yang telah jadi, yang Bapak Ibu semuanya pegang kali ini. Dalam penulisan itu kurang lebih memakan waktu 3 bulan non-stop. Mungkin Sabtu Minggu istirahat libur, karena kita juga manusia. Kalau fisiknya cedera tidak apa-apa, yang penting pikirannya tidak cedera. Next. Ini mungkin tidak terlalu jelas. Di samping kanan saya juga sudah ada stand banner. Ini adalah dari semua aktivitas keseharian masyarakat Desa Dasun yang bisa disebut juga budaya Desa Dasun. Itu mempunyai pola hubungan antar unsur kebudayaan Desa Dasun. Yang pertama yaitu permainan tradisional. Permainan tradisional itu mempengaruhi, yang pertama yaitu permainan tradisional itu yang pertama mempengaruhi alat tangkap nelayan dan alat produksi garam. Jadi ketika anak-anak zaman dulu kan pasti ada permainan bintang garam, kemudian ada permainan uyah-uyahan. Itu kan secara tidak langsung permainan itu telah menyiapkan diri mereka kelak nanti sudah siap melakukan aktivitas keseharian yang sudah turun-temurun dilaksanakan oleh masyarakat Desa Dasun. Dan itu sebuah hal kemuliaan, dan kegiatan tersebut adalah kegiatan yang berdaulat. Selanjutnya yaitu dari permainan tradisional juga mempengaruhi, secara langsung mempengaruhi sistem mata pencaharian. Kenapa kok sistem mata pencaharian? Kita bisa lihat permainan sangkeong. Sangkeong dengan prakteknya dengan mata tertutup, dia meraba-raba menebak nama lawannya. Tapi secara dan langsung itu mempengaruhi bahwa aktivitas nelayan itu berangkat pada fajar hari. Ketika suasana masih gelap gulita, dia mampu melaksanakan kegiatan menangkap hasil tangkapan yang ada di laut, yang sebelumnya dulu belum ada senter ya, itu sudah bisa. Artinya apa? Permainan tradisional ini sangat memberikan pengaruh aktif di masa yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, dari ketiga komponen yaitu alat tangkap nelayan dan alat produksi garam serta sistem mata pencarian, ini mempengaruhi langsung soal kuliner pawon. Bahwa kita bekerja, kita mencari nafkah, baik itu di laut ataupun di darat, pasti urusan yang pertama yaitu urusan pawon. Dari sistem mata pencarian ini muncullah kuliner pawon yang saat ini mungkin agak tergeser oleh menu-menu makanan yang instan. Tapi kadangkala nilai dari masakan pawon ini tetap ada untuk bernostalgia, karena kita sudah bosan dengan kehidupan yang terlalu modern. Kuliner pawon Dasun ini banyak sekali, mungkin ada botok, urap lato, bandeng bakar, bandeng merica, garang asem badeng yang merupakan menu makanan
yang hampir selalu ada dalam kegiatan kerja bakti dan gotong royong di Desa Dasun. Seperti kemarin pada saat pengecoran masjid, menu Bandeng Merico dan Garangasem Bandeng menjadi pemersatu dan penghapus rasa lelah setelah menghabiskan seluruh tenaga untuk melakukan pengecoran di masjid. Itu salah satu fungsi yang memang masakan juga mampu memberikan persatuan dan kesatuan bagi masyarakat desa. Kemudian kuliner pawon ini mempengaruhi yang pertama yaitu tradisi warga, kemudian membangun rumah dan membangun sumur. Dari ketiga komponen tradisi, membangun rumah dan membangun sumur, hal yang tidak bisa kita elakkan yaitu bancaan. Semua menu bancaan yaitu muncul dari aktivitas ibu-ibu memasak di pawon. Artinya dari kebudayaan Desa Dasun ini merupakan suatu sistem kebudayaan yang utuh. Selain itu, ada unsur kebudayaan lain yang tidak berpengaruh secara aktif, seperti halnya baju identitas dan kesenian rakyat. Ini tidak berpengaruh aktif, namun ini sebagai membangun sebuah stimulus dan semangat bagi masyarakat desa atau sebagai hiburan untuk selalu menjalankan kebudayaan yang setiap hari telah kita lakukan, namun kita belum sadar. Selanjutnya yaitu pada lingkaran terluar atau kita sebut benteng pelapis, yaitu ritus hidup dan aslinya itu bukan kesenian rakyat, ritus hidup dan pengobatan tradisional. Sistem kebudayaan kita lahir dari ritus hidup, karena bagaimanapun kita dilahirkan, hidup, lalu meninggal. Itulah benteng pelapis dari sistem kebudayaan kita. Mulai dari kita mitoni, merocoti, kemudian sunatan, pernikahan, kemudian meninggal, sortana. Itu adalah benteng pelapis. Kalau itu tidak, atau mungkin terserang, atau mungkin mengalami kemunduran, benteng kita akan juga semakin rapuh, karena itu adalah benteng pelapis bagi kebudayaan Desa Dasun. Lanjut, Mas. Selanjutnya yaitu pola hubungan pengetahuan, teknologi, dan produk. Dari unsur kebudayaan Desa Dasun itu mengandung pengetahuan, kemudian teknologi dan produk. Seperti contoh tabel ini, sistem mata pencarian dan tradisi ini mempengaruhi pola hidup sehat. Jadi ketika kita tradisi ada ngiro, ada bancaan, itu adalah penerapan pola hidup sehat. Bagaimana mungkin kita ngirup, kan ibaratnya sedekah ikan. Ikan itu apa? Mengandung protein tinggi. Artinya apa? Kita sudah menerapkan pola hidup sehat kepada masyarakat melalui tradisi ngirup. Selanjutnya yaitu ramuan sehat, alat tangkap nelayan yang termasuk dalam teknologi, alat tambak juga teknologi, bahan dan bumbu ini produk, dan kuliner adalah produknya. Jadi sistem mata pencarian dan tradisi ini terdapat 3 muatan, yaitu pengetahuan, teknologi, dan produk. Pengetahuannya yaitu pola hidup sehat dan ramuan sehat, teknologinya alat tangkap dan alat tambak, produknya bahan dan bumbu, serta kuliner pawon. Lanjut, Mas.
Ini adalah dari analisis kebudayaan desa Dasun muncul 3 produk unggulan desa. Yang pertama yaitu bandeng, karena bandeng Dasun diolah secara organik dan memiliki konsumen tersendiri. Artinya apa? Ketika bandeng Dasun ini disandingkan dengan bandeng yang lain, bandeng Dasun lebih unggul karena memiliki filosofi bahwa bandeng Dasun dikembangkan secara organik. Selanjutnya yaitu garam. Pada saat ini harga garam memang cenderung tidak stabil dari tahun ke tahun. Tapi inilah daya desa ataupun daya desa Dasun, kekuatan desa Dasun. Dan bagaimana kita harus menyikapi perjuangan petani-petani kita agar harga garam tetap stabil. Mungkin nanti Pak Jarwo bisa merespon hal itu. Selanjutnya yaitu terasi. Terasi Dasun memang terkenal. Kemarin saya wawancara dengan Demunanto bahwa terasi Dasun memang asli Rebon, tidak ada campuran apapun, baik atau ikan kecil atau apapun tidak dicampuri, serta hanya menggunakan air mata. Itu pun terasi Dasun awet sampai 1 tahun lebih. Artinya kenapa? Daya tahan dari produk desa Dasun tetap menjadi sebuah unggulan walaupun dilaksanakan dengan teknik tradisional. Monggo Pak. Lanjut. Mas. Dari buku setebal halaman 370 sekian memuat 3 rekomendasi. Yang pertama yaitu pemerintah desa Dasun diharapkan segera membuat langkah perlindungan dari unsur-unsur budaya desa Dasun. Mohon maaf sebelumnya bahwa sekian banyak unsur kebudayaan desa Dasun saat ini belum dibuatkan langkah perlindungan dari BH Desa. Mungkin nanti Pak Jarwo yang bisa menjawab kapan unsur-unsur kebudayaan desa Dasun ini dibuatkan perlindungan, baik berupa SK ataupun nanti bisa didaftarkan di UNESCO. Selanjutnya, pemerintah desa Dasun diharapkan segera menyusun kembali pemanfaatan dengan unsur kebudayaan. Jadi dengan hadirnya buku ini diharapkan desa Dasun menyusun kembali strategi pemajuan desa melalui unsur kebudayaan. Saya menyinggung sedikit bahwa pada saat ini masyarakat atau desa, khususnya desa Dasun, juga ingin mendobrak atau mengembangkan secara pesat sektor pariwisata. Tapi kita lupa bahwa kita punya 3 produk tadi, bandeng, terasi, dan garam. Istirahat dulu ya, azan zuhur.